Video kali ini menjelaskan penurunan persamaan frekuensi osilasi pada ayunan. Oke, seperti yang terlihat pada gambar, ada bandul yang bergerak dari kiri ke kanan. Gaya penarik benda ke posisi setimbang terlihat seperti pada gambar berwarna merah, merupakan gaya yang menyinggung lintasan benda. Nah, hal ini didapat persamaannya adalah F sama dengan minus W sinus theta. Minus ini mengindikasikan bahwa gayanya berlawanan dengan arah simpangan. Dengan asumsi sudut kecil, maka nilai sinus theta mendekati nilai theta itu sendiri. Kemudian kita masukkan sinus theta-nya sama dengan theta, maka persamaan di atas menjadi F sama dengan minus mg dikali theta. Besar simpangan benda pada gambar bisa dilihat bahwa S itu merupakan panjang busur sama dengan L dikali dengan theta, maka simpangan dalam hal ini theta sama dengan simpangannya dibagi dengan panjang tali, atau theta sama dengan S dibagi dengan L. Maka F sama dengan minus mg dikali S per L. Nah, dari hukum 2 Newton, gaya itu massa dikalikan dengan percepatan atau M dikali A, maka M dikali A sama dengan mg sama dengan minus mg dikali dengan S per L. Maka M-nya saling meniadakan, tersisa A sama dengan minus G S per L. Nah, dari persamaan simpangan, bahwa osilasi S sama dengan A sinus omega T ditambah psi. Ini adalah persamaan sinusoidal untuk osilasi pada simpangan. Nah, percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan. Maka A sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat, hasilnya adalah minus A omega kuadrat sin omega T ditambah psi. Maka kita ubah persamaannya sedikit menjadi minus omega kuadrat A sin omega T plus psi. A sin omega T plus psi sendiri adalah S, maka persamaan ini menjadi minus omega kuadrat dikali S, karena S sendiri adalah A sinus omega T plus psi. Nah, persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan A yang minus G SL. Maka hasilnya adalah minus omega kuadrat dikali S sama dengan minus G S per L. Maka S-nya saling meniadakan, tanda negatif juga hilang, maka omega kuadrat sama dengan G per L. Atau omega akar G per L. Nah, frekuensi sendiri hubungannya dengan omega adalah omega sama dengan 2pi dikali F. Maka frekuensi sama dengan omega per 2pi. Maka omega di sini kita ganti dengan akar G per L, maka kita peroleh bahwa hasilnya adalah F sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Nah, karena periode merupakan kebalikan atau berbanding terbalik dengan frekuensi, maka T sama dengan 1 per F, maka persamaan frekuensi tadi kita ubah menjadi 1 per F sama dengan 2pi akar L per G. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya besaran panjang tali yang mempengaruhi frekuensi ataupun periode pada getaran. Hal ini sudah dibuktikan melalui percobaan PET simulation yang sudah kalian lakukan. Nah, ini sumber data dari tugas Fierin Del Piagita. Untuk percobaan yang pertama yaitu menentukan hubungan massa bandul dengan periode dan frekuensi ayunan. Hasilnya menunjukkan bahwa massa bandul
yang diubah-ubah 0,2 dan seterusnya menghasilkan periode yang nilainya konstan 1,44 dan frekuensi 0,69 Hz dengan simpangan dan panjang tali yang konstan. Hal ini menunjukkan bahwa massa tidak mempengaruhi periode ataupun frekuensi ayunan bandul. Percobaan yang kedua yaitu menyelidiki hubungan simpangan dengan periode ataupun frekuensi ayunan. Dengan panjang tali dan massa bandul tetap, hasilnya menunjukkan bahwa simpangan yang berubah-ubah tapi menghasilkan periode dan frekuensi yang tetap, walaupun simpangannya diubah-ubah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa simpangan tidak mempengaruhi periode ataupun frekuensi ayunan. Nah, percobaan yang ketiga yaitu menyelidiki pengaruh atau hubungan panjang tali terhadap periode ataupun frekuensi dengan membuat simpangan dan massa bandul tetap. Panjang tali dari 0,2 sampai 1 meter terlihat bahwa periodenya berubah. Semakin besar panjang tali, maka periodenya juga semakin besar. Dan kebalikannya, semakin panjang tali, semakin besar panjang tali, maka frekuensinya semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan bahwa periode itu berbanding lurus dengan panjang tali, sedangkan frekuensi berbanding terbalik dengan panjang tali. Jadi secara umum bahwa yang mempengaruhi periode ataupun frekuensi ayunan cuma panjang tali. Sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.